Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1319. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Serangkaian pola naga yang mengerikan muncul, dan seluruh tanah leluhur naga sejati juga mulai ditutup. Jinpeng Supreme dan ahli teratas lainnya dari klan naga sejati juga nampak merubah ekspresi mereka. Apakah leluhur mereka menyegel dunia ini? Apakah dia benar-benar ingin mati bersama Xiaowei Supreme? Leluhur naga sejati saat ini memiliki wajah yang dingin dan juga mata yang dingin. Jika pada awalnya Xiaowei Supreme mau mundur, mungkin leluhur naga sejati bisa membiarkannya. Tetapi sekarang, ketika leluhur naga sejati melihat Qin Chen bisa mensimulasikan kekuatan jiwa naga sejati mereka, dia tidak akan pernah bisa membiarkan Qin Chen pergi begitu saja tanpa mengetahui rahasia ini. Xiaowei Supreme merasakan penutupan dunia ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Xiaowei Supreme malah terkekeh. Leluhur naga sejati, kenapa repot-repot mengerahkan pedang dan senjata? Kurus ini datang ke sini dengan tulus. Ketulusan macam apa? Kata leluhur naga, dia menus dingin. Jika Kurus ini memberitahumu bahwa Qin Chen ini memang adalah anggota klan naga sejati, apakah kamu akan percaya? Kata Xiaowei Supreme. Apakah kamu buta? Kata leluhur naga sejati, dia nampak marah. Saat ini, Xiaowei Supreme bahkan masih berani untuk menipu dirinya. Melihat Xiaowei Supreme yang terlihat serius, dia lalu berkata dengan ringan, meskipun sulit dipercaya, tetapi itu benar. Kurus ini mengetahui bahwa Anda mengidentifikasi Qin Chen melalui takdir dan sebab akibat. Namun sekarang, Qin Chen telah memulihkan tubuh aslinya. Anda dapat menghitungnya lagi. Bagaimana hubungan anak ini dengan klan naga sejati Anda? Kata Xiaowei Supreme. Apa maksudmu? Kata leluhur naga sejati itu. Dia memandang Qin Chen lagi. Dia lalu merasakan kekuatan takdir pada dirinya. Persepsi ini, kata leluhur naga sejati, dia tiba-tiba berubah warna. Aneh, meskipun Qin Chen di depannya berubah menjadi wujud manusia, tapi entah kenapa, leluhur naga sejati itu masih bisa merasa bahwa Qin Chen masih memiliki hubungan baik dengan klan naga sejatinya. Takdir kausalnya digabungkan dengan klan naga sejati. Kekuatan kausalitas sangat besar, dan bahkan dapat mempengaruhi masa depan klan naga sejatinya. Bahkan jika dibandingkan dengan takdir Jinpeng Supreme yang merupakan patriark klan naga sejati, Qin Chen di depannya ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap klan naga sejati dibandingkan dengan Jinpeng Supreme. Bagaimana ini mungkin? Anak ini jelas-jelas merupakan ras manusia. Mengapa hal itu dapat mempengaruhi nasib ras naga sejati saya? Kata leluhur naga sejati itu, dia sungguh sulit untuk mempercayainya. Xiaowei Supreme kemudian terkekeh dan berkata, leluhur naga sejati, kamu seharusnya juga melihat bahwa orang ini memiliki hubungan yang baik dengan klan naga sejatimu dan bahkan dapat mempengaruhi nasib klan naga sejatimu. Nyatanya, hadiah besar yang saya sebutkan tadi memang benar adanya. Xiaowei Supreme, apa yang terjadi kepada anak ini? Kata leluhur naga sejati itu. Kemudian ledakan. Leluhur naga sejati itu meletus dengan napas yang sangat kuat. Karena dia yakin pasti ada rahasia besar di tubuh Qin Chen yang berhubungan dengan rahasia besar klan naga sejatinya. Memikirkan hal ini, leluhur naga sejati itu tiba-tiba meraih Qin Chen dengan satu cakarnya. Kali ini, leluhur naga sejati itu langsung memperlihatkan tubuhnya. Dengan keras, cakar naga yang besar yang tampak seperti bintang membentak Qin Chen dengan marah. Aura menakutkan langsung mengejutkan Qin Chen. Dan di dalam napas itu, juga terdapat napas yang melampaui dunia ini. Perubahan warna Qin Chen, inilah kekuatan transenden. Leluhur naga sejati ini ternyata benar-benar menyentuh alam itu. Pada saat kritis, Xiaowei Supreme melangkah keluar, dan tiba-tiba sebuah menara kuno muncul di hadapannya. Itu adalah menara Huang Tian. Dan kemudian menara Huang Tian itu langsung menahan cakar yang dilepaskan oleh leluhur naga sejati. Dengan keras di bawah dampak dari tabrakan dua kekuatan menakutkan itu,
seluruh benua naga sejati bergetar hebat, dan di atas gunung suci di langit berbintang, kehampaan bergetar, seolah-olah akhir akan tiba. Boom! Saya melihat benua naga sejati di bawah retakan sudah perlahan muncul, seolah-olah benua naga sejati akan meledak. Di bawah pengaruh ini, banyak anggota klan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya langsung memuntahkan darah satu demi satu. Mereka semua juga hampir meledak. Tidak baik, kata leluhur naga sejati. Dia berubah warna, dan tiba-tiba dia menekan cakarnya dan mendengung. Udara naga sejati keluar secara vertikal dan horizontal, berubah menjadi miliaran cahaya pelangi, dan jatuh ke benua naga sejati di bawah. Benua naga sejati yang sebelumnya hampir saja meledak menjadi stabil kembali. Di atas daratan, banyak orang dari klan naga sejati memandang dengan ngeri. Pada saat ini, leluhur naga sejati itu memandang Xiaoyao Supreme dengan mata yang dingin, dan dia berkata dengan marah, "Xiaoyao Supreme." Tetapi mendengar itu, Xiaoyao Supreme hanya tertawa kecil. Dia mengabaikannya, lalu tersenyum dan berkata, "Leluhur naga sejati, jangan terlalu bersemangat. Klan naga sejatimu, apakah kamu ingin melihat semua klan naga sejatimu mati di sini?" Kata Xiaoyao Supreme. "Kamu," kata leluhur naga sejati, dia tampak marah. "Jadi apa maumu? Bahkan jika aku melakukannya, orang yang kamu bawa sekalipun juga akan mati di sini," kata leluhur naga sejati. "Benarkah?" kata Xiaoyao Supreme, dia terkekeh. "Kursi ini dapat membawa orang-orang dari kursi ini ke pagoda Huangtian. Saat itu, apakah kamu yakin bisa menghentikanku?" kata Xiaoyao Supreme. Kemudian Xiaoyao Supreme berkata lagi, "Meskipun di tanah leluhur naga sejati ini, kursi ini akan mengalami beberapa kerugian. Tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya khawatir seluruh klan naga sejati Anda akan dilenyapkan dari alam semesta ini," kata Xiaoyao Supreme. Dia berkata dengan sangat percaya diri. Ledakan. Xiaoyao Supreme seperti dewa. Dia berdiri dengan bangga di sini, menghadap leluhur naga sejati yang jauh. Dan aura menakutkan meledak darinya, mengejutkan Jin Peng Supreme dan orang-orang kuat lainnya yang ada di sana, dan mereka semua berubah warna. "Leluhur," kata Jin Peng Supreme. Dia dan orang-orang kuat lainnya buru-buru berteriak. Jika leluhur naga sejati mereka dan Xiaoyao Supreme bertarung satu sama lain di sini, mereka mungkin tidak melakukan apapun, dan mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Tetapi tanah leluhur klan naga sejati mereka sepenuhnya akan hancur. Saat itu, klan naga sejati mereka pasti akan menderita banyak korban dan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, leluhur naga sejati itu juga secara alami mengetahui hal ini, dan dia lalu berkata dengan marah, "Xiaoyao Supreme, apa sebenarnya maumu?" kata leluhur naga sejati. "Mauku sangat sederhana," kata Xiaoyao Supreme. Dia memandang leluhur naga sejati. "Saya datang ke sini dengan tulus. Ya, saya mendengar bahwa klan naga sejati Anda memiliki area terlarang, kolam darah naga pertama, yang ditinggalkan oleh pendiri klan naga sejati Anda saat itu, dan juga merupakan akar dari naga sejati Anda. Setiap anggota klan naga sejati Anda dapat memasuki darah naga sejati setelah mereka mencapai usia dewasa, pembaptisan di kolam. Saya harap Anda dapat membiarkan Qingchen memasuki kolam darah Silong untuk pembaptisan," kata Xiaoyao Supreme. "Masuk ke kolam darah naga sejatiku untuk pembaptisan? Apakah kamu gila?" Leluhur naga sejati itu memandang Xiaoyao Supreme dengan tidak percaya. "Tahukah kamu bahwa kolam darah naga sejatiku ini hanya dapat dimasuki oleh klan naga sejati, meskipun orang yang kamu bawa terakhir kali berasal dari klanku dan memiliki beberapa garis keturunan naga. Tetapi jika kamu memasukinya, maka kamu pasti akan mati. Dan apakah kamu akan membiarkan anak ini memasuki kolam darah naga pertamaku? Kamu tahu dirinya bukanlah klan naga sejati. Bahkan jika ahli Supreme masuk, maka ahli Supreme itu akan dimusnahkan oleh kolam ini. Apakah kamu yakin akan membiarkan anak ini masuk dan mati di dalamnya?" kata leluhur naga sejati itu. Dia sepertinya sulit dipercaya. Karena kolam darah naga pertama itu adalah alam rahasia naga sejati yang paling menakutkan dan kuat. Begitu naga sejati mencapai usia dewasa, mereka bisa masuk ke dalamnya untuk dibaptis, dan akan ada keberuntungan besar. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak banyak ras naga sejati, namun mereka bisa menjadi 10 ras teratas di alam semesta.
karena mereka mengandalkan kolam kumpulan darah naga pertama ini. Klan naga sejati manapun dapat berharap untuk menjadi seorang ahli yang mulia. Tapi dengan cara yang sama, kolam darah naga pertama juga sangat berbahaya. Karena jika mereka yang bukan naga sejati masuk, maka mereka akan mati. Bagaimana Xiaoyao Supreme bisa mengajukan permintaan seperti itu? Anda tidak perlu mengkhawatirkan hidup dan matinya. Saya hanya bertanya apakah Anda setuju atau tidak. Kata Xiaoyao Supreme, dia berkata dengan ringan. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku setuju? Kata leluhur naga sejati, dia menus dingin. Ya, tentu saja pasti Anda akan setuju. Karena Anda tahu, apa yang ingin saya lakukan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kata Xiaoyao Supreme, dia berkata dengan sangat mendominasi. Kamu, kata leluhur naga sejati, dia menjadi marah. Namun Xiaoyao Supreme tersenyum lalu berkata lagi. Lagi pula, jika kamu setuju, kamu akan tahu mengapa orang ini dapat memiliki kekuatan jiwa naga sejatimu. Dan bahkan untuk naga sejatimu ini akan menjadi peluang besar. Kata Xiaoyao Supreme. Peluang besar, kata leluhur naga, tetapi dia mencibir. Apakah klan naga sejati mereka membutuhkan seorang manusia yang muda untuk memberikan peluang kepada mereka? Akan tetapi walaupun begitu, setelah mendengarkan kata-kata dari Xiaoyao Supreme, leluhur naga sejati itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak hatinya. Tetapi dia masih heran, seberapa yakinkah Xiaoyao Supreme membawa seorang manusia untuk masuk ke dalam kolam darah naga awal? Karena belum lagi seorang manusia di ranah Tianjun. Bahkan jika itu adalah seorang manusia di ranah Supreme, jika Anda berani memasuki kolam darah naga pertama mereka, niscaya orang itu pasti akan mati. Manusia yang sangat jenius, Xiaoyao Supreme, apakah dia akan membiarkan anak ini mati? Atau apakah di antara mereka memang ada rahasia besar? Oke, aku berjanji, kata leluhur naga sejati. Memikirkan hal ini, leluhur naga sejati pun segera mendengus. Xiaoyao Supreme, bawa anak ini bersamaku. Ledakan, suara naga sejati itu jatuh dan dia langsung naik ke langit. Leluhur naga sejati itu bergegas ke kedalaman kehampaan. Pergi, kata Xiaoyao Supreme. Dia pun segera membawa Qin Chen dan segera mengikuti leluhur naga sejati. Senior Xiaoyao Supreme, kata Qin Chen, dia berbisik secara diam-diam. Karena dia dapat mengerti bahwa kumpulan darah naga pertama ini terdengar sangat menakutkan. Jangan khawatir, aku akan mengadu kamu. Kumpulan darah naga pertama itu adalah harta paling kuat dari klan naga sejati. Di antaranya, klan naga sejati memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan juta tahun. Yang paling penting adalah awal kolam darah naga di tengah dengan kekuatan naga pertama dari klan naga sejati. Dewa dan iblis kekacauan di tubuhmu benar-benar membutuhkan kekuatan ini, kata Xiaoyao Supreme. Apa jadi maksudmu? Kata Qin Chen, dia pun langsung mengerti. Ternyata tujuan dari Xiaoyao Supreme sebenarnya untuk leluhur naga Hong Huang. Di sini, inilah awal kolam darah naga. Setelah beberapa saat, leluhur naga sejati itu menus dingin dan membawa semua orang ke kedalaman langit berbintang di negeri leluhur naga sejati. Di depan, nampak ada genangan darah yang besar muncul di hadapan Qin Chen dan juga yang lainnya. Ledakan, sebuah kekuatan yang membuat jantung Qin Chen berdebar kencang. Saat ini di depan semua orang, genangan darah besar melonjak dengan deras, itu melayang di atas langit. Dilihat dari kejauhan, genangan darah ini seperti langit berdarah yang tergantung di langit. Luasnya tidak terbatas, ini mengejutkan semua orang. Kolam darah naga pertama, gumam Qin Chen, hatinya terkejut. Genangan darah melonjak, hanya napas yang menyapu, itu mengguncang langit abadi. Seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi, memberi Qin Chen jantungnya berdebar-debar yang kuat. Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia bergegas masuk, pasti niscaya dia akan mati. Bahkan saat ini, Xiaoyao Supreme pun terkejut menunjukkan rasa kagum. Xiaoyao Supreme, bagaimana? Kata leluhur naga sejati itu, dia mencibir. Dan dia memandang Xiaoyao Supreme dengan senyuman mengejek di sudut mulutnya. Ini layak menjadi dunia rahasia paling menakutkan dari klan naga sejati, itu sangat kuat. Tidak mudah bagiku untuk menekannya, kata Xiaoyao Supreme. Dia menghela napas dengan emosi. Ini dia tidak meninggi-ninggikan, tetapi dia benar-benar merasakannya. Napas yang keluar dari genangan darah tidak lebih lemah dari yang ada di tubuhnya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya
pasti telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Hahaha, ya, kolam darah naga pertama itu dibentuk oleh tubuh klan naga sejati pertama saya, pendiri klan naga sejati. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk melampaui alam semesta ini dan menjadi dewa tertinggi. Namun sayangnya, pada akhirnya dia gagal. Jiwanya runtuh dan tubuhnya berubah menjadi genangan darah naga asli ini. Xiaoyao Supreme, apakah kamu yakin anak dari ras manusia ini akan memasuki kolam darah naga awal? Kata leluhur naga sejati itu seraya memandang Qin Chen. Matanya berkedip dingin. Tetapi jika terjadi sesuatu, jangan salahkan klan naga sejati saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa jika bukan klan naga sejati tetapi berani memasuki genangan darah naga pertama, maka kamu dipastikan akan mati, kata leluhur naga sejati itu. Qin Chen, bagaimana menurutmu? Kata Xiaoyao Supreme seraya memandang Qin Chen sambil tersenyum. Saat ini hati Qin Chen tercengang. Qin Chen hanya melihat leluhur naga di dunia kacau. Saat ini leluhur naga Hong Huang di dunia kacau tampak menjadi gila karena kegembiraan. Nah, Qin Chen, berjanjilah padanya. Berjanjilah secepatnya. Hahaha, napas silong, aku merasakannya. Ini kesempatan. Ini memang kesempatan besar, kata leluhur naga Hong Huang. Dia sangat bersemangat. Selama aku bisa memasuki kolam darah naga pertama ini, leluhur ini bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Dan ini tidak boleh dilewatkan, kata leluhur naga Hong Huang. Apakah kamu yakin? Kata Qin Chen, dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin dapat mengendalikan kekuatan Silong? Jangan sampai salah. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengendalikannya, karena kolam ini sangat merepotkan, kata Qin Chen. Saat ini Qin Chen sudah dapat merasakannya. Kekuatan kolam darah naga ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Jika Qin Chen memiliki basis kultivasi supreme, mungkin Qin Chen dapat menolaknya. Tetapi sekarang, Qin Chen hanyalah ahli Tianjun. Bahkan jika dia memiliki bakat terkuat, Qin Chen tetap saja pasti akan mati. Oleh karena itu, semua harapan pada saat ini ada di tangan leluhur naga Hong Huang. Saya sangat yakin. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan kolam darah naga pertama ini dengan saya, tetapi saya yakin bahwa saya dapat mengendalikan kolam darah naga pertama ini. Kekuatan di kolam darah naga pertama ini dapat beresonansi dengan saya. Dan selama saya bisa masuk, saya pasti dapat mengendalikannya. Lagi pula, saya curiga bahwa kolam darah naga pertama ini memiliki hubungan yang sangat besar dengan leluhur ini. Tetapi sebelum leluhur ini masuk, saya tidak tahu apa hubungan saya dengan kolam darah naga pertama ini. Kalau begitu, cepat masuk, kata leluhur naga Hong Huang. Dia sangat bersemangat. Bagus, kata Qin Chen. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan Qin Chen pun lalu berkata kepada Xiaoyao Supreme, Senior Xiaoyao Supreme, Junior bersedia mencobanya. Xiaoyao Supreme langsung tersenyum pada leluhur naga sejati. Kamu mendengarnya kan? Kata Xiaoyao Supreme. Hahaha, bocah ras manusia tidak tahu harus hidup dan mati, kata leluhur naga sejati itu. Dia menus dingin. Karena anak manusia ini sedang mencari kematian, maka dia tidak peduli. Segera leluhur naga sejati itu mengangkat cakarnya, berdengung. Tiba-tiba sebuah lorong tak kasat mata muncul di kehampaan. Lorong itu seperti pusaran air. Itu langsung mengarah ke tempat asal mula genangan darah naga berada. Kolam darah naga pertama di depan tampaknya berada tepat di depan, dan itu mengambang di langit. Namun nyatanya itu berada di bagian lain di kehampaan. Jika tidak ada leluhur naga sejati yang membuka jalan, bahkan ahli seperti Xiaoyao Supreme pun tidak dapat dengan mudah mencapainya. Sepanjang jalan kamu bisa memasuki kolam darah naga pertama ini. Tetapi leluhur naga sejati ini memperingatkanmu untuk peringatan terakhir, bahwa jika kamu manusia memasukinya, maka niscaya kamu pasti akan mati. Dan ini merupakan peringatan terakhir dariku, kata leluhur naga sejati itu. Tetapi mendengarnya, Qin Chen tidak berbicara. Tetapi Qin Chen langsung melengkungkan tangannya kepada Xiaoyao Supreme dan Shenggong Supreme. Junior akan masuk ke dalam. Suara melesat. Segera Qin Chen melompat dan memasuki lorong tersebut. Lorong itu segera memancarkan cahaya ruang. Dan saat berikutnya, Qin Chen menghilang seketika. Dan Qin Chen lalu muncul di langit di atas.
genangan darah naga pertama. Di atas genangan darah naga pertama, Qin Chen merasakan genangan darah di bawah dan paksaan yang mengerikan menekannya. Itu adalah paksaan dari pendiri naga pertama. Aura yang luas lebih menakutkan daripada leluhur naga sejati yang sebenarnya. Dan dia tidak bisa bernapas bahkan jika dia langsung ditekan. Nah, Qin Chen segera masuk ke kolam darah. Di dunia kacau, leluhur naga Hong Huang berkata dengan gembira kepada Qin Chen. Mendengar itu, Qin Chen pun tidak ragu-ragu. Segera di bawah pandangan semua orang, Qin Chen langsung masuk ke dalam genangan darah naga pertama itu. Mencari jalan buntu, kata leluhur naga sejati itu. Dia menus dingin dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sementara di samping, Jin Peng Supreme juga berubah warna. Mereka langsung memandang Xiaoyao Supreme dan Shen Gong Supreme dengan tidak percaya. Kedua manusia ini sungguh gila. Kolam darah naga pertama, bahkan ahli Supreme dari klan naga sejati pun tidak dapat menahan kekuatan di dalamnya. Dan itu hanyalah ahli ras manusia, anak kecil, tetapi dia berani memasukinya. Itu sepertinya hanya mencari kematian. Mereka khawatir di saat kekuatan naga pertama memasuki tubuh anak kecil itu, anak itu pasti akan langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu.